Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, lampunya mati dan siaran terhenti selama beberapa menit. Tapi saya percaya sesuai dengan judul firman Tuhan, kita tidak akan terpisahkan dari kasih Kristus. Amin. Haleluya. Kembali kita akan lanjutkan keberadaan firman Tuhan. Sekali lagi saya menginginkan kita membacakan ayat ini bersama. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Kita akan bacakan bersama 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, sekali lagi ini merupakan sebuah pertanyaan, kalimat pertanyaan. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, siapa yang akan memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus? Dan kalau saudara lihat, ada beberapa peristiwa yang kadang membuat orang terpisah dari kasih Kristus. Ayat berikutnya dikatakan, atau penjelasan berikutnya, kadang orang terpisahkan oleh kasih Kristus karena penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ya, jadi kadang peristiwa-peristiwa ini yang bisa memisahkan orang dari kasih Kristus. Tetapi syukur kepada Tuhan, dan saya sangat yakin kita sebagai anak-anak Tuhan, ya jemaat GPDI bagaimana, kita tidak akan terpisahkan dari kasih Kristus dengan situasi yang bagaimanapun. Amin. Ayat 38 ini menjadi pegangan kita, ya, mengatakan bahwa sebab aku yakin, ya, saya hamba Tuhan yakin, saudara harus yakin. Apa saudara? Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, maupun sesuatu makhluk lain. Perhatikan, dan ini kita akan imani. Apa dikatakan? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini berkata, semua peristiwa hidup tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Haleluya. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Saudara, ada satu tokoh Alkitab yang kita akan lihat, dan tokoh Alkitab ini tidak terpisahkan dari kasih Kristus dalam situasi hidup, dalam musim hidup, ataupun dalam peristiwa hidup yang bagaimanapun. Hidupnya itu tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Ya, siapakah tokoh ini, saudara? Ya, kita bisa lihat di warta. Tokoh ini bernama siapa? Ayub. Ya, Ayub. Peristiwa-peristiwa hidup yang mewarnai kehidupan Ayub. Yang pertama, saudara, ketika hidupnya itu diberkati, apakah dia terpisah dari kasih Kristus? Ya, mari kita akan lihat Ayub pasal yang pertama. Ya, Ayub pasal yang pertama diceritakan tentang Ayub dan kehidupannya yang sangat diberkati Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500
orang perempuan. Kemudian kekayaan ternaknya, waktu itu di daerah timur kekayaan seseorang itu dikaitkan atau dihubungkan dengan banyaknya hewan piaraan dan banyaknya kekayaan yang lain. Kekayaan dikatakan sini ada 3.000 ekor, 3.000 saudara, kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, sapinya ada 500 pasang, berarti ada 1.000 ekor. Orang sini kalau punya 100 ekor mungkin kambing atau domba atau sapi saja 100 ekor, oh paling orang bilang, puji Tuhan luar biasa berkat saya. Tapi yang Ayub miliki itu ribuan, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Luar biasa, Ayub seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita melihat ketika dia diberkati, apakah dia melupakan Tuhan? Ayat yang pertama mengatakan Ayub itu orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan, bahkan dia menjauhi kejahatan. Ya, inilah sosok Ayub yang dikatakan sangat diberkati, tetapi ialah seorang yang sangat melekat kepada Tuhan. Hartanya tidak membuat dia terpisah dari kasih Tuhan. Ada kalanya orang ketika hartanya begitu banyak sudah diberkati, kadang-kadang memakai alasan itu untuk menjauh dari kasih Tuhan. Misalnya saya tidak bisa lagi ke gereja, usaha saya lagi ramai dan sebagainya. Beberapa hari lalu ketika kita mengadakan ibadah rumah tangga, selesai ibadah ada seorang hamba Tuhan yang ke toko. Dengan sukacita dia katakan, "Tante, kayaknya keluarga ini mengikuti live streaming semua keluarga mereka. Karena saya lihat rumah mereka ditutup, toko mereka ditutup, pagar mereka ditutup." Ya, dia sukacita mengatakan hal itu. Keadaan tidak bisa mengikuti ibadah secara beramai bersama-sama, tidak membatasi dia dengan kasih Kristus, tetapi dengan rutin tetap mengikuti ibadah rumah tangga. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ada satu tokoh Alkitab, seorang yang bernama raja, ya, seorang raja di kerajaan Yehuda, yang ketika ini berbalik dengan keadaan Ayub. Raja ini ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan, dia melupakan Tuhan. Mari saudara kita lihat dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Kita akan melihat dulu ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Siapakah Raja Uzia ini, ya? Dia adalah raja bangsa Yehuda waktu itu. Dan dikatakan tentang dia, 2 Tawarik 26 ayat yang keempat, ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Haleluya. Ya, Raja Uzia ini ketika dia menjadi raja pada permulaan pemerintahannya, dikatakan ia melakukan firman Tuhan. Semua yang dikatakan firman Tuhan itu dia lakukan. Ya, dia cari Tuhan. Ya, dia cari Tuhan. Dan karena dia cari Tuhan, dikatakan Allah membuat semua usahanya berhasil. Amin. Matius katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu apa? Soal makan, minum, pakai, itu ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan digenapi. Ketika Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya itu berhasil. Tetapi setelah tahun berganti tahun, kita melihat ayat yang ke-16. Apa yang terjadi ketika dia kuat, ketika dia telah diberkati
berkata, dan seterusnya, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Sudah sombong, dan yang dia lakukan semua hal yang merusak. Ya, kemudian berkata ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Ya, hal yang fatal saudara, ayat ini berkata, dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat yang ke-17. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan beroleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Dan di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Uzia ketika masa-masa awal pemerintahannya, dia begitu mencari Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi sayang, berkat yang ada ketika dia menjadi kuat, dia terpisah dari kasih Tuhan. Dikatakan dia melakukan hal-hal yang merusak. Ya, bahkan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan. Dia masuk di ranah yang bukan haknya. Ya, yang bisa membakar ukupan, yang bisa melayani di mezbah Tuhan hanyalah iman dari keturunan Harun. Tetapi karena Uzia merasa, saya seorang raja, saya orang yang kaya, saya berhak melakukan apa saja. Dan dikatakan sini dia mulai melakukan hal yang merusak. Dia masuk daerah yang sebenarnya bukan haknya. Bukan haknya, saudara. Ya, dan ayat yang ke-19 malah ketika Imam Asaria menegur dia, ayat 19 dikatakan amarah Uzia itu meluap. Imam Asaria menegur kepada Uzia karena dia melakukan hal yang tidak pantas untuk dia lakukan di bait Tuhan. Itu bukan haknya. Itu bukan wewenangnya untuk membakar mezbah. Itu bukan tugasnya. Itu tugas para imam. Ya, tapi karena dia sombong, dia menjadi kuat, dia merasa dia sudah punya segalanya, dia melakukan hal yang merusak. Dan ketika Imam Asaria menegur dia, dikatakan dia menjadi marah sekali. Dia lakukan hal yang tidak semestinya dia harus lakukan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat 19, ayat 19 saya bacakan kembali. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan, dan akhirnya fatal. Ya, ranah yang sebenarnya bukan hak dia, apalagi mencampuri urusan pelayanan, saudara. Hati-hati. Uzia ditimpakan penyakit kusta, penyakit yang najis, ya, penyakit yang najis. Dan sampai akhir hidupnya dia tetap menjadi seorang yang dengan berpenyakit kusta dan dikucilkan. Ya, saudara, ketika engkau diberkati, jangan melakukan hal yang merusak, fatal akibatnya. Ya, tetapi mari kita ikut teladan Ayub. Ketika hidupnya sangat diberkati, dia tetaplah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia tetap menjadi orang yang senantiasa mempersembahkan ibadah. Ya, ini terlihat ketika anak-anaknya mengadakan pesta, dia selalu mempersembahkan korban. Ada ibadah
ibadah yang selalu diberikan kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang sangat diberkati, dia tidak melupakan Tuhan. Saudara, ada satu ayat yang kita akan lihat dan saya rindu kita sama-sama bacakan. Mazmur pasal 62. Mazmur 62 ayat yang ke-11 bagian B. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Kita sama-sama bacakan 2, 3. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Apabila kita sudah diberkati Tuhan, mari janganlah berkat itu membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Janganlah kita melekat kepada berkat yang Tuhan beri, tapi kita akan melekat kepada si pemberi berkat itu. Amin. Sehingga walaupun berkat kita melimpah, Tuhan memberkati kita dengan kekayaan yang melimpah, kita tidak akan pernah meninggalkan kasih Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan bukan kasih yang terpisahkan dengan berkat yang ada. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara pengasihan Tuhan, kemudian kondisi apa saja lagi yang Ayub alami, tetapi dia tidak pernah terpisahkan dengan kasih Tuhan. Saudara bisa lihat itu kembali dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Amin. Ya, saudara, Ayub yang pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Ayub pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Yang terjadi, saudara, kondisi yang kemudian Ayub alami, ya, semua hartanya habis dalam seketika. Ayat yang ke-14 dikatakan ada orang Seba yang menyerang dan merampas serta memukul penjaga ketika mereka sedang menjaga lembu sapi dan keledai-keledainya. Ya, belum selesai ada lagi yang kasih laporan. Ada api yang membakar dari langit, membakar habis kambing domba dan penjaga. Ya, belum habis satu, datang lagi satu. Dikatakan orang Kasdim, ya, menyerbu unta-unta dan merampas, dan semua penjaganya itu dipukul. Saudara, kemalangan demi kemalangan dia alami, ya, dia alami dalam hidupnya. Tetapi kita melihat bahwa dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 itu karena diizinkan Tuhan. Tuhan tahu betapa hati daripada Ayub ini melekat kepada Tuhan. Kasihnya tidak terpisahkan hanya karena harta benda. Kasihnya itu tidak terpisahkan karena semua yang Tuhan kasih kepada Ayub. Ya, hartanya habis dalam seketika, dan bahkan yang lebih miris lagi, semua anak-anaknya ketika sementara mengadakan pesta, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 dikatakan ayat 19, angin ribut bertiup, ya, dan tempat mereka mengadakan pesta itu roboh dan menimpa semua anak-anak Ayub, dan anak-anaknya itu semua mati, ya. Tetapi saudara, sekali lagi, apakah Ayub terpisah dari kasih Tuhan hanya karena kondisi yang sangat menyedihkan ini? Apakah Ayub terpisah dari kasih Tuhan hanya karena hartanya habis, hanya karena anak-anaknya semua dia diambil Tuhan? Dan sekali saya mau tegaskan, ini hanya karena Tuhan izinkan, bukan karena dia berbuat salah. Sama seperti Raja Uzia. Ini karena Tuhan mau buktikan kepada iblis bahwa Ayub kasihnya tidak terpisahkan dari kasih Tuhan. Ya, saudara, hal yang luar biasa. Ayub katakan ayat 21, ayat 20, ketika hal ini terjadi, maka berdirilah Ayub lalu mencukur, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada kalanya orang ketika mengalami hal yang sangat menyedihkan, ketika usahanya bangkrut, ketika harta kekayaannya habis,
berusaha untuk mengambilnya. Ya, amin. Haleluya. Kemudian peristiwa apa lagi saudara yang terjadi? Ya, yang terjadi saudara, saudara lihat bagian yang ketiga, pasal yang kedua ayat yang ke 7, ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara, iblis ya lihat lagi, ini Ayub ini dia semua sudah diambil. Dia tidak meninggalkan kasih Tuhan. Tuhan puji lagi Ayub di hadapan iblis. Kau lihat hambaku Ayub, ya, semua sudah kau ambil, tetapi dia tetap menjadi orang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu terdapat dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-3, ya. Iblis bilang lagi, ya, kulit ganti kulit. Coba kau ulurkan tangan. Iblis bilang, Tuhan coba kau timpakan dia sakit, pasti dia akan mengutuki engkau. Tetapi Tuhan tahu kualitas hati Ayub. Tuhan tahu Ayub tidak akan terpisahkan dengan kondisi apapun. Dia izinkan iblis untuk menimpakan sakit. Dan yang iblis timpakan dikatakan sini, ya, bara yang busuk. Bara itu saudara, bisul, ya, bengkak yang mengandung nanah karena infeksi, ya, bisul yang besar-besar, infeksi, ya. Saudara dapat satu bisul saja itu penderitaannya luar biasa. Tapi Ayub dikatakan bisul itu, bara yang mengandung nanah karena infeksi itu, ya, dari mulai batok kepala, karena dari kepala sampai ujung kaki, ya. Luar biasa penderitaan Ayub. Dan saudara, kalau saudara lihat ayat yang ke-13 bagian terakhir, ya, dikatakan sangat berat penderitaannya, sangat berat, semua so habis. Belum lagi yang dialami sekarang itu adalah penyakit yang mengerikan, yang menjijikkan dan sangat membuat dia kesakitan, ya. Malah istrinya bilang, Ayub, kenapa engkau masih bertekun? Mengapa engkau masih menyembah Tuhan? Kau sudah ditimpakan dengan hal-hal yang demikian. Sekarang kutuklah Allahmu dan tinggalkan Allahmu. Tetapi apa yang Ayub katakan saudara, ya, apakah orang hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Ya, ayat yang ke-10 bagian B. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, bahkan selanjutnya dikatakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, penyakit tidak membuat Ayub terpisah dari kasih Tuhan. Amin. Tidak membuat Ayub terpisah dari Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat lagi kondisi yang dia alami, ya, istrinya tidak memberikan dia semangat. Tadi saya sudah katakan, istrinya bukannya memberi semangat. Ya, Ayub tetap berharap pada Tuhan. Ayub tetap berharap pada Tuhan. Tapi istrinya cuma bilang, tinggalkan Tuhan, ya. Dan Ayub cuma bilang, engkau berbuat gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, saudara, seorang istri atau suami merupakan teman yang paling intim, paling dekat, dan dorongan yang paling besar yang keluarga itu dapatkan, khususnya suami istri, ketika pasangannya itu memberikan dorongan. Tetapi istri Ayub tidak demikian. Bagaimana kondisi hati Ayub? Ya, tapi saya mau katakan kondisi yang demikian, istrinya yang tidak mendukung dia, tetapi dia tidak pernah terpisah dari kasih Tuhan. Amin. Kemudian saudara, berikutnya kalau saudara lihat dalam pasal yang ke Ayub pasal yang ke-6, ya, kondisi apa lagi yang kelima Ayub alami? Ya, Ayub pasal 6 di judulnya ini mengatakan
ya, sakit yang sangat parah dia alami. Kemudian istrinya tidak mendukung dia, ya. Sahabat-sahabatnya kemudian mempersalahkan dia. Tetapi luar biasa, saudara, saya mau katakan, Ayub tidak pernah terpisah dari kasih Tuhan. Amin. Ayub tidak terpisah dari kasih Tuhan. Saudara, kondisi hidup yang kita alami tidak sama dengan Ayub. Ayub ini seorang yang menderita yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Kondisi kita tidak seperti Ayub, tapi mungkin ada penderitaan-penderitaan kecil yang kita alami. Mungkin usahamu sekarang dalam usaha yang agak menurun karena kondisi wabah COVID-19 ini, ya. Mungkin itu yang terjadi, Tuhan izinkan. Hasil ladangmu tidak memuaskan engkau. Kondisi keuanganmu mungkin memburuk, ya. Mungkin anak-anakmu mengecewakan engkau. Tetapi saya mau katakan, saudara, kondisi seperti ini jangan membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Seperti Ayub, ketika kondisi ini terjadi, ya, dia tetap berkata kepada Tuhan, semua itu milik Tuhan. Ketika kondisi sakit juga menimpa dia, mungkin saudara punya sakit yang Tuhan izinkan. Tapi saya mau katakan, jangan itu memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Ya, mungkin juga suami, istri atau anak-anakmu mengecewakan engkau, ataupun sahabat-sahabatmu meninggalkan engkau. Ya, sahabat-sahabatmu yang dulu mungkin berbuat baik kepadamu, bahkan engkau sudah memberikan banyak hal kepada saudara-saudaramu, kepada sahabat-sahabatmu, dan kondisi sekarang mereka membelakangi engkau, menjelek-jelekan engkau, menusuk engkau dari belakang, membuat namamu itu tidak baik. Tetapi dengan kondisi yang demikian, saya mau katakan, jangan kita terpisah dari kasih Tuhan. Amin. Jangan mau terpisah dari kasih Tuhan. Dan saudara lihat, ya, seorang yang tidak terpisah dari kasih Tuhan, ada upah yang luar biasa Tuhan siapkan. Mari saudara lihat itu dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Ya, nanti saudara Marinus akan baca dengan ada yang kuat. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, itu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Haleluya. Dikatakan karena ketekunan Ayub, karena hatinya itu terpisah dengan kondisi yang bagaimanapun dialami, kondisi diberkati, kondisi sakit, kondisi ketika dia kecewa dengan istri dan sahabat-sahabatnya. Dia katakan bahwa ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ya, karena apa? Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan kalau kita lihat dalam Ayub pasal terakhir, kita akan melihat bagaimana kondisi Ayub yang dipulihkan oleh Tuhan. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub, perhatikan di sini, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Amin. Ini yang Tuhan sediakan kepada orang-orang yang tidak terpisah dari kasih Tuhan, dengan kondisi yang paling buruk yang mungkin dialami seseorang. Tuhan sediakan ada di ujungnya, ada berkat luar biasa yang menanti. Ya, Tuhan memberikan berkat yang terbaiknya. Saudara, saya berpikir mungkin yang Ayub alami, berkat yang Ayub alami dari dalam pasal yang pertama itu berkat baik yang Ayub alami, ada anak-anak. Tetapi yang akhirnya Tuhan sediakan, akhirnya itu yang terbaik, yang terbaik. Anak-anaknya dikatakan yang paling cantik di seluruh negeri, ayat yang ke-15. Bahkan semua kambing, domba, lembu, sapi, unta itu 2 kali lipat Tuhan ganti. Luar biasa, saudara.
saudara, saya mau katakan, ketika situasi hidup yang Anda alami, ketika engkau diberkati, jangan kekayaan itu memisahkan engkau dan kasih Tuhan. Amin. Ketika kondisi yang mungkin juga kurang baik engkau alami, jangan engkau terpisah dari kasih Tuhan. Amin. Jangan engkau terpisah dari kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita akhiri firman Tuhan, ada dua perkataan Ayub yang luar biasa, ya, di tengah-tengah situasi yang dialami. Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Nanti saudari Feby yang bacakan Ayub 19 ayat 25, kemudian ayat 23 ayat yang ke-10. Nanti saudari Mei yang bacakan Ayub 19 ayat 25. Lihat perkataan iman dari Ayub di tengah-tengah penderitaannya. Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Silakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, Amin. dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Amin. Ayub di tengah penderitaan bilang, aku tahu penebusku hidup. Imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Dia bukan melihat penderitaannya, tapi matanya tertuju kepada penebusnya yang hidup, yang sanggup untuk memulihkan. Di tengah-tengah penderitaanmu, saudara, matamu bukan tertuju kepada masalah, tapi kepada penebusmu yang hidup. Penebusmu yang hidup, yang sanggup membuat engkau dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian Ayub pasal yang berikutnya, 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti. Amin. Haleluya. Ayub bilang, saudara, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Tuhan itu maha tahu sejak dari kandungan. Dia punya rancangan yang besar buatmu. Jalan-jalan hidupmu dari kekekalan sampai kekekalan, Tuhan tahu. Tuhan tahu masa anak-anakmu, masa remaja, masa engkau menikah, masa engkau menjadi orang tua, masa usia lanjutmu, itu semuanya dilihat oleh Tuhan. Tuhan tahu semua yang akan terjadi di depanmu. Ayub katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup saudara, semua apa yang terjadi di depan saudara. Dan jika saat ini Tuhan mengizinkan engkau mengalami situasi yang tidak baik, itu karena tujuannya engkau akan timbul seperti emas. Ada berkat terbaik yang Tuhan sediakan di ujung jalanmu. Jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah menyerah dengan kondisi hidup yang apapun engkau alami. Ketika engkau diberkati, jangan melupakan Tuhan. Jangan hatimu melekat pada harta. Kondisi tidak menyenangkan engkau alami, jangan membuat itu engkau terpisah dari kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan hidupmu. Dari kekal sampai kekal, Dia tahu apa yang terjadi. Langkah-langkahmu, ya, sebelum engkau melangkah, Dia sudah tahu apa yang terjadi. Dan kalau Dia izinkan itu semua sekali lagi, karena engkau akan dibuatnya menjadi kualitas emas. Hidupmu akan dibuat menjadi kualitas emas. Emas yang murni. Ketika pencobaan datang, emas itu akan semakin murni, semakin mengkilat. Hidupmu akan semakin indah. Hidupmu akan semakin berkat. Amin. Saudara, tetaplah melekat kepada kasih Tuhan. Tidak ada satupun peristiwa hidup dalam hidupmu yang sanggup membuat engkau terpisah dari kasih Tuhan. Penderitaan, ketelanjangan, atau penindasan, penganiayaan tidak akan membuat engkau terpisah dari kasih Tuhan. Roma pasal 8 tadi ada ayat yang mengatakan itu karena apa, saudara? Karena kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Mental pemenang harus ada dalam pikiranmu. Bukan mental yang mengatakan saya kalah, saya tidak bisa apa-apa. Apa yang saya punyai? Saya tidak punya kekuatan. Itu bukan mental pemenang. Tapi marilah miliki mental pemenang dalam hidupmu. Saya pemenang. Amin. Ya, saya pemenang. Pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan saya. Saya mampu melewati. Dan saya akan muncul seperti emas. Amin. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan pujian kita yang menyatakan bagaimana hati kita kepada Tuhan. Katakan, saudara, dengan seluruh keluargamu mengatakan ini kepada Tuhan. Tuhan, kami mau cinta Engkau selamanya. Kami mau cinta Engkau, ya
Meskipun mungkin ada badai yang datang dalam hidup kami, tapi saya, istri, anak-anak akan cinta Engkau selamanya ya Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, baik ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kembali saya mengajak dalam doa. Pegang, mungkin engkau beribadah bersama dengan keluargamu. Pegang tangan istri, suami, anak-anakmu, orang tuamu, seisi rumahmu, dan katakan pujian dengan nada yang sepakat di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ini di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus, ku tetap cinta Yesus. Lagi katakan dengan keyakinan yang kokoh, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Amin saudara. Mari katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa. Inilah Tuhan aku, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Bapa, ya Bapa. Inilah Tuhan aku, pakailah sesuai dengan. Amin. Mari katakan ya Bapa, ya Bapa. Inilah Tuhan aku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, inilah Tuhan aku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan, lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Saudara, tetap bergandengan tangan dan saya berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, kami buat komitmen di hadapan Tuhan. Kami mau mencintai Engkau selamanya Tuhan. Kondisi apapun dalam hidup kami itu tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Hamba berdoa buat kami semua yang sudah mendengarkan taburan-taburan firman Tuhan. Kiranya benih firman ini menjadi benih yang hidup di hati kami ya Tuhan. Itu bukan benih yang bertabur di tanah yang berbatu, bukan benih yang tertabur di pinggir jalan ataupun di semak duri, tetapi benih yang tertabur di tanah yang subur, yang kemudian itu menjadi benih yang hidup, bertumbuh dan berbuah. Kami akan semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin kuat di hadapan Tuhan. Keadaan yang kami alami sekarang tidak membatasi kami untuk dekat dengan Tuhan. Kami akan tetap mencintai-Mu ya Tuhan. Hati kami akan tetap melekat kepadamu, dan kami bersyukur juga kepada Tuhan karena Roh Kudus-Mu itu diam dalam hati kami. Roh Kudus-Mu itu bertahta dalam hati kami. Roh Kudus-Mu yang akan selalu membimbing dan menguatkan kami sehingga kami menjadi umat Tuhan yang tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapa untuk taburan firman-Mu. Terima kasih sampai di mana suara firman-Mu ini terdengar oleh setiap orang. Sampai disitulah berkat Tuhan memberkati orang yang sudah dengar firman Tuhan dan yang
mau melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang datang dalam hidup kami, memberkati kami pribadi, memberkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sementara mengikuti siaran pada saat ini. Kami akan memberikan korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan pujian, penyembahan, dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada siang ini. Saya percaya bahwa yang ada di sini maupun jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah masing-masing, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Saya menyampaikan pengumuman sesuai dengan pengumuman yang tertulis dalam warta jemaat hari Kamis tanggal
21 Mei adalah hari peringatan kenaikan Kristus ke sorga. Itu sebabnya kita akan mengadakan ibadah bersama. Ya, kami beribadah di gereja ini dan Bapak Ibu saudara-saudara akan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan hari Rabu nanti warta kenaikan Kristus akan dibagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi saya mengulangi, hari Kamis jam 9 pagi ada ibadah peringatan atau memperingati kenaikan Kristus ke sorga, dilaksanakan secara live streaming dan juga melalui panduan warta jemaat. Kemudian jam 7 malam hari Kamis adalah doa 10 malam. Ya, rangkaian doa 10 malam hari Kamis itu adalah malam pertama. Dan seterusnya hari Jumat, Sabtu sampai sepanjang minggu berikutnya berjalan 10 malam akan ada doa 10 malam yang kami akan siarkan secara langsung melalui akun gereja kita bersama-sama. Diharapkan Bapak Ibu saudara-saudari bisa mengikuti kegiatan ini melalui siaran yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi hari Kamis jam 9 pagi ada ibadah umum dilaksanakan di tempat masing-masing. Kemudian hari Kamis jam 19.00 atau jam 7 malam adalah doa malam pertama dilaksanakan di tempat masing-masing. Kami akan memandu melalui live streaming yang kami laksanakan dari tempat ini. Hari Jumat sepanjang hari doa puasa dan Jumat jam 3 sore persekutuan doa umum dilaksanakan di tempat masing-masing. Dan Jumat jam 5 sore ya, mohon maaf, ada ralat di warta saudara-saudara. Hari Jumat ini tertulis di warta ada ibadah sekolah minggu, tetapi karena ada doa 10 malam maka kegiatan-kegiatan ini disatukan pada kegiatan doa 10 malam. Jadi Jumat jam 5 sore tidak ada kegiatan ibadah sekolah minggu, tetapi disatukan pada Jumat jam 7 malam live streaming doa bersama dari tempat masing-masing. Kemudian Sabtu doa puasa umum jam 3 sore persekutuan doa di tempat masing-masing. Dan Sabtu jam 7 malam doa malam ketiga, ya, doa malam ketiga. Hari Minggu 24 Mei 2020 ibadah umum jam 9 pagi di rumah masing-masing sesuai liturgi ibadah di warta atau bisa mengikuti live streaming Facebook GPDI Betani Pagiman. Ya, Tuhan memberkati. Jadi sekali lagi sejak hari Kamis tanggal 21 sampai 10 malam 10 hari berikutnya kita akan melaksanakan doa 10 malam, ya, sampai tanggal 31, ya, sampai tanggal 31 Mei kita melaksanakan doa 10 malam. Diharapkan supaya kita sama-sama dapat mengikutinya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati semua pelayan, worship leader, singers, kemudian tim musik, kemudian Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya kita tetap tekun, tidak terpisahkan dengan kasih Kristus apapun yang terjadi. Kondisi ini, iman kita tetap kuat, iman kita tetap kokoh. Saya percaya ada berkat berlipat ganda Tuhan siapkan bagi kita semua. Sama-sama katakan haleluya. Kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini dalam doa. Kita nyanyi pujian, bagi Dia segala pujian. Haleluya.
semua ya Tuhan dengan berkat yang terbaik. Pribadi, keluarga, pekerjaan umat-Mu, pelayanan di tempat ini Tuhan selalu bela dan memberkati. Kami berdoa untuk Pagimana, untuk kecamatan Pagimana, di mana umat-umat-Mu berdomisili. Ion, Sinampanyo, haleluya, Kampung Pala, Pertokoan, Pasabungan, Lingkuan, Hodongan, Bungaon, sampai daerah Po, bahkan di wilayah ini, kecamatan ini, di kabupaten ini, di provinsi ini, Sulawesi Tengah, di negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematakan setiap kuk yang dibuat oleh kuasa kegelapan. Kami hancurkan segala kuasa penyakit di dalam nama Yesus. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disehatkan oleh Tuhan. Ada perlindungan, ada proteksi Tuhan yang menjadi bahagian hamba-hamba Tuhan, menjadi bahagian seluruh umat-umat Tuhan. Orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, anak bayi, lansia, semua diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kami percaya tangan Tuhan penuh dengan berkat hari ini dan mencurahkan, melimpahkan berkat-Mu bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga akan tetap tekun mengiring dan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap berpaut bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah pada siang hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang agung, itulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat yang paling besar dari Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan persekutuan penghantaran di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.